Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Fiatunillah, NIM 24271, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan membacakan review materi Psikologi Pendidikan tentang mengajar yang efektif dan efisien. Mengajar dilakukan oleh guru, belajar dilakukan oleh siswa. Guru berusaha sebaik mungkin bagaimana dapat diterima dan diserap dengan baik oleh siswa. Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan dapat melalui kegiatan evaluasi. Agar kegiatan mengajar berjalan efektif dan efisien, maka paling tidak guru perlu memperhatikan hal berikut. 1. Memilih metode yang mengajar sesuai kebutuhan siswa. Metode diartikan cara untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Oleh sebab itu, cara yang dipilih sesuai kebutuhan siswa. Dalam hal ini adalah karakter dan kemampuan siswa. Dalam memilih metode mengajar yang efektif dan efisien, setiap guru pasti memiliki perpengalaman sendiri, mana metode yang sesuai kebutuhan siswa dan mana yang belum bisa diterapkan. Jika ditelaah lebih dalam, kiranya tidak ada seorang guru pun yang sudah pintar mengajar siswanya. Guru itu selalu belajar di saat ia mengajar. Belajar bagaimana cara ia mengajar yang efektif dan efisien. Ini dapat dengan sendirinya, melainkan melalui serangkaian eksperimen, sehingga disimpulkan bahwa tidak didapat dengan sendirinya, melainkan melalui serangkaian kecuali metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. 2. Penataan bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang siap diberikan kepada siswa melalui proses belajar mengajar di kelas. Materi pelajaran perlu ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dikuasai oleh siswa. Penataan bahan ajar menyangkut penggunaan bahasa yang lebih sederhana, dimulai dari materi yang paling mudah ke materi yang lebih tinggi kesulitannya. 3. Membangun komunikasi yang baik. Hal yang tak kalah penting dalam upaya mengajar yang efektif dan efisien adalah membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Komunikasi yang baik ditandai dengan adanya interaksi atau hubungan yang timbal balik yang harmonis secara selama pembelajaran berlangsung. Siswa bebas dari tertekan oleh guru maupun sulitnya materi pelajaran. Tidak ada intimidasi atau pemaksaan target tertentu kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, di atas akan menghendakkan guru pada pola yang mengajar efektif dan efisien. Pembelajaran akan terasa bermakna dan hasilnya yang dimiliki dan dirasakan oleh siswa sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Belajar yang efektif dan efisien. Belajar yang tentunya harus belajar baik. Yang belajar adalah belajar yang menghasilkan peningkatannya pengetahuan, sikap dan atau keterampilannya. Namun, apakah belajar ada sebagian pelajar tidak efektif dan efisien?
apalagi khususnya kota dalam mendidik anak usia dini perlu sekali. Mendidik anak itu menjadi sosok yang pintar dalam berbagai macam di dalam forum lingkungan PAUD. Atau buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada cara untuk membuat mood belajar itu muncul. 2. Merangkum pokok pembelajaran yang mencakup menggelatin kenapa ya? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. 3. Belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif dalam suasana belajar. Sanggup lebih lirik menerima pelajaran. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. 5. Belajar dengan praktis. Belajar sambil praktek hal yang efektif. Belajar ini juga akan membuat Anda tak merasa bosan. 6. Belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. 7. Mengerti bukan menghafal. Hal yang sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.